want retribution. Halo sahabat Mendunai, wabil khusus penikmat konten YouTube. Kembali lagi ke segmen yang wis gak tahu upload karena gak konsisten, apalagi kalau bukan segmen. Halo Pak, kali ini kita akan ngebahas tentang Madiun Selatan dan Madiun Utara. Sebuah fenomena yang entah kalian sadari atau tidak, fenomena ini ada di Kabupaten Madiun karena Madiun Utara dan Madiun Selatan adalah dua daerah di Kabupaten Madiun yang secara letak geografis, kultur sosial sangat-sangat berbeda. Kita tidak akan membandingkan atau menjatuhkan salah satu, tapi sudut pandangnya adalah perbedaan adalah sebuah keniscayaan atau kepastian yang ada, yang kadang perbedaan-perbedaan itu adalah hal yang menjadikan dunia ini lebih penuh kejutan, lebih gokil, lebih asik. Dan untuk membahas topik kali ini saya nggak sendirian, saya akan bersama Mas Aklis, Mas Ajar, Mas Yusran yang mewakili latar belakangnya masing-masing. Ada yang sebagai sejarawan, akademisi, dan jurnalis. Seperti apa pembahasannya? Langsung aja tanpa basa-basi, ini adalah pembahasan dari narasumber yang sudah kita undang untuk berbicara tentang Madiun Selatan, Madiun Utara, keterbelahan dua daerah ini. Perkenalkan, nama saya Akhlis Samsal Komar sebagai salah satu orang yang concern ke kajian sejarah lokal khususnya di Madiun. Perbedaan antara Madiun Selatan dengan Madiun Utara. Yang pertama, jelas secara geografis Madiun Selatan terletak di bagian selatan yang berbatasan dengan Ponorogo secara langsung. Kemudian untuk Madiun Utara khususnya berbatasan dengan beberapa kabupaten di Jawa Timur, yakni Ngawi, Bojonegoro, dan Nganjuk. Nah, ada perbedaan antara Madiun Selatan dengan Madiun Utara, yang hal ini realitas yang kita jumpai sekarang tidak lepas dari perjalanan masyarakat Madiun, sejarah panjang Madiun di masa lalu. Yang pertama, tentu salah satu episode yang sangat penting yang ikut serta mewarnai kehidupan masyarakat Madiun adalah masuknya agama Islam di wilayah Madiun. Dalam proses penyebaran agama Islam, khususnya pada abad 18 dan abad 19, Madiun Selatan merupakan daerah atau wilayah yang dituju oleh zuriyah ataupun keturunan dan santri dari pesantren Tegalsari untuk mengembangkan ajaran Islam di wilayah Madiun. Kedua pioner, salah satu pesantren yang tua di Madiun yakni Sewulan, dan tidak lain selain itu yakni ada Banjarsari. Dua pesantren ini dan jaringan Tegalsari yang diaspora di Madiun Selatan membentuk sebuah kebudayaan peradaban, yakni peradaban santri yang sedikit banyak ikut serta mewarnai kehidupan di masa sekarang. Ketika bicara Madiun, tentu kita tidak lepas dari kesenian yang berusaha untuk diangkat oleh Pemkab Madiun sebagai identitas Kabupaten Madiun, yakni dongkrek. Realitas yang ada, dongkrek lebih erat dengan tradisi ataupun budaya masyarakat Madiun Utara. Berbeda dengan Madiun Selatan yang mereka tidak merasa punya terkait dongkrek itu sendiri. Madiun Selatan lebih merasa punya, yakni kesenian gembrung. Gembrung sendiri itu merupakan hasil kebudayaan yang berasal dari Tegalsari yang dibawa oleh keturunan Kiai Tegalsari di Madiun Selatan yang ikut serta membuat kristalisasi dari sebuah perjalanan Madiun itu sendiri. Perbedaan-perbedaan ini kemudian juga perjalanan atau hasil kristalisasi dari proses dialektika peradaban dalam proses perjalanan sejarah merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita tolak. Bagaimana kita mengilhami itu saja dengan kreativitas-kreativitas yang ada sekarang ini.
bagaimana dengan kerjasama edukasi dan fokus dari pemerintah daerah untuk memberikan ataupun berusaha program-program yang ada setidaknya untuk mengurangi kesenjangan, khususnya misalnya kesenjangan pendidikan ataupun kesenjangan yang lain. Mungkin bagaimana kita belajar dari sejarah untuk merumuskan hari depan yang lebih baik. Ini selaras dengan filosofi ataupun semakin kita menarik anak panah jauh ke belakang, maka akan semakin jauh juga melesat anak panah itu ke depan. Bagaimana kita belajar sejarah dari realitas yang ada Kabupaten Madiun wilayah utara dan Madiun Selatan itu dalam sisi sosiokultural untuk kerjasama selanjutnya di bidang-bidang yang lainnya, khususnya bidang ekonomi dan bidang edukasi atau pendidikan. Memang realitas yang ada Kabupaten daerah Madiun Selatan dan Madiun Utara agak senjang ataupun agak kurang untuk saling menyapa, yaitu gara-gara suatu daerah yang terletak di tengah-tengah Kabupaten Madiun yang sedikit banyak juga ikut mewarnai kehidupan Madiun dalam perjalanannya. Seakan-akan memang orang Madiun Selatan mau ke alun-alun Caruban itu terlalu jauh, sehingga dia memilih alun-alun kota Madiun. Ini kan sebuah realitas yang kita tidak bisa tolak, dan ini perlu sebuah pemikiran bagaimana orang Madiun merasa punya alun-alun Caruban sebagai alun-alun ataupun aset dari Kabupaten Madiun. Halo, perkenalkan, nama saya Ahmad Yusron Fatahi, tapi orang mungkin lebih mengenal saya dengan nama Yusron Al-Fatah. Saya berprofesi sebagai jurnalis. Menarik ketika kita berbicara Madiun, saat ini ada semacam fenomena keterbelahan, atau mungkin bukan keterbelahan ya, ada semacam sekat ya antara Madiun Utara dan juga Madiun Selatan. Kita ingin kembali mencoba mengkomparasikan dengan wilayah lain, katakanlah Ponorogo, karena saya memang sedikit banyak menghabiskan waktu di Ponorogo karena memang wilayah kerja lebih banyak di Ponorogo. Selain itu juga ada pengalaman pendidikan di sana, dimana kalau kita berbicara Ponorogo, Anda juga sudah tahu reog, dimana Kabupaten Ponorogo ini semacam memiliki keterikatan yang begitu kuat gitu ya. Entah itu orang Ponorogo yang ada di barat, di timur, di utara, selatan, kalau sudah mengaku warga Ponorogo seolah-olah ya satu. Walaupun saya yakin subkultur di Ponorogo pun juga ada begitu ya. Kebudayaan yang ada di Ponorogo Selatan mungkin tidak sama dengan di Ponorogo Utara dan sebagainya. Tetapi mereka semacam memiliki identitas ya untuk mengikat. Karena memang secara administratif ya Ponorogo hanya satu ya, Kabupaten Ponorogo. Menarik kalau kita berbicara Madiun, karena Madiun secara administrasi saat ini ada dua ya, ada Madiun Kota dan Madiun Kabupaten. Kalau kita berbicara kabupaten, ya sudah bukan jadi rahasia umum ya antara Madiun Utara dan juga Madiun Selatan. Sepertinya banyak kalangan menganggap mereka kenapa sih tidak bisa bersatu begitu ya. Sulit untuk menyatukan dua kutub antara utara dan juga selatan. Secara identifikasi pun orang juga sudah melabeling ya, oh ini Madiun Utara, ini Madiun Selatan begitu. Secara basic kultur memang memiliki berbeda begitu, tidak sama. Kalau kita berbicara Madiun Selatan, memang ada yang mengatakan lebih condong ke Ponorogo ya, atau Ponoragan begitu. Kalau Madiun Utara itu berbeda lagi dari kesenian. Mungkin kalau kita berbicara dongkrek itu lebih spesifik, itu Madiun Utara, meskipun Pemkab juga menyatakan ini adalah milik Kabupaten Madiun. Tetapi orang Madiun Selatan sepertinya sampai saat ini kurang begitu bisa menerima dongkrek.
Nah, terkait keberadaan kota Madiun ya, karena ibu kota sebetulnya memang menjadi representasi dari sebuah wilayah. Sebuah praja itu wajah ya dari sebuah wilayah. Ibarat kata Indonesia itu wajahnya Jakarta gitu. Kalau Kabupaten Ponorogo ya wajahnya kotanya gitu. Kabupaten Magetan juga Magetan kota. Kabupaten ini kan belum lama memiliki ibu kota yang dipindahkan ke daerah lain. Di Caruban yang dulunya ya di kota Madiun begitu. Namun karena konsekuensi undang-undang, kabupaten harus memiliki ibu kota tersendiri yang terpisah dari kota Madia gitu. Sebelum kota Madia hadir ya sebetulnya ya ibu kotanya kabupaten ya di kota Madiun yang saat ini kita lihat begitu. Memang kehadiran kota ini seakan-akan juga turut andil ya dalam memberikan sekat antara Madiun Utara dan juga Selatan. Saya tidak bermaksud menyalahkan keadaan yang saat ini ada, tetapi memang keberadaan kota itu juga semakin memperkuat irisan perbedaan antara kota Madiun Utara dan juga Madiun Selatan seperti itu. Nah, yang seharusnya kemudian saat ini dibangun, bagaimana kemudian Madiun itu harus hadir sebagai bukan hanya administrasi, tapi sebuah identitas, sebuah entitas ya. Seharusnya memang para pemangku kebijakan sudah harus menanggalkan ego sektoral masing-masing ya, antara pemerintah kota, pemerintah kabupaten, bahkan ketika kemarin ramai pandemi, jalannya saja pun juga tidak boleh lihat kabupaten, atau yang proyek ring road juga bermasalah ya dengan tapal batas. Ayo sodako orang jemu-jemu antepe kalbu ngurangi alane homo nafsu. Ayo salat mas awal waktune Ya. Jangan sampai lagi lah ada guyonan, walaupun ini mungkin bercanda ya. Kamu orang kabupaten, kamu orang kota ini. Saya sangat merasa menyayangkan ya hal-hal semacam ini. Sebelum jauh kota itu lahir ya, Madiun itu ya satu ya antara kota kabupaten. Sudah justru ini sebuah peluang yang bisa dibaca ya, karena tidak mungkin sebuah daerah itu bisa mencukupi kebutuhannya sendiri ya. Mereka memerlukan daerah lain, apalagi dengan sejarah yang sebetulnya saling terikat. Semoga ke depan perbedaan antara Madiun Utara Selatan semakin bisa dikikis, semakin bisa disatukan, dan saya pikir bukan hanya Madiun kota kabupaten, secara lebih luas lagi eks wilayah karesidenan Madiun secara luas, entah itu Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan. Kalau ini para pemimpinnya bisa bergandengan tangan, ini akan lebih baik. Di luar pemerintahan sudah banyak ya komunitas, organisasi yang mereka justru saling erat antara satu daerah dengan yang lain. Nah, seharusnya pemangku kebijakan juga berkaca dari mereka. Kalau masyarakat saja bisa bersatu, pemangku kebijakan juga seharusnya juga memberikan hal itu, agar pembangunan yang dilakukan betul-betul saling melengkapi, tidak tumpang tindih, dan tentunya akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Itu goalnya, kesejahteraan secara lahir, secara batin, pendidikan, kebudayaan, dan semua aspek. Perkenalkan, saya Ajar Putro Dewantoro. Saya berprofesi sebagai seorang pendidik. Ada hal yang sangat mendasar, yaitu antara wilayah selatan dan wilayah utara. Kalau wilayah selatan memang banyak orang dengan kultur pesantrennya seperti itu. Orang mengatakan bahwasanya ngajinya mesti wilayah selatan, diantaranya adalah Dagangan, Bonsari, habis itu Geger, Dolopo, dan lain sebagainya. Setahu saya, karena memang sosiokulturnya lebih dekat dengan kota itu adalah wilayah selatan, maka kecenderungan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya banyak. Karena dikarenakan memang suasana lingkungan, suasana sosiokultur di dalam dunia pekerjaan
kita lebih dipengaruhi oleh kehidupan yang ada di kota. Ini menjadi sebuah sorotan, menjadi fokus utama nantinya agar kualitas pendidikannya juga disamaratakan. Dalam artian kualitas gurunya misalnya. Pendidikan menjadi hal yang paling utama. Jikalau pendidikan tidak menjadi fokus utama dalam sebuah pembangunan, maka apakah dikata generasi yang akan datang kita tidak tahu bagaimana arahnya. Nah, kalau mungkin dua narasumber yang lainnya bicara tentang sosiokultur dalam artian historical, yang lainnya bicara tentang bagaimana keadaan realnya, saya coba untuk menyoroti per hari ini apa yang terjadi antara wilayah utara dan selatan. Kalau wilayah utara, alhamdulillah cukup terbantu dikarenakan satu, pusat pemerintahan sekarang sudah ada di wilayah utara. Mau tidak mau, bisa tidak bisa, wilayah utara saya kira kemajuan akan terus bertambah. Pabrik-pabrik mulai muncul, investasi mulai muncul, dan saya pun berharap jangan sampai investor-investor asing akhirnya malah menggilas kita sebagai tuan rumahnya. Kita jadi pekerjanya saja. Saya berharap sebagai warga Kabupaten Madiun, orang-orang terbaik dari Kabupaten Madiun sebisa mungkin kembali untuk membangun Kabupaten Madiun itu sendiri. Bagaimanapun juga, antara utara dan selatan bukan menjadi penghalang. Meskipun ini menjadi sebuah perbedaan, kita harus mampu untuk menyatukan. Bagaimanapun juga, Kabupaten Madiun menjadi tanah kita bersama.